Halo Sobat Belajar semua, para siswa-siswi di daerah istimewa Yogyakarta dan juga seluruh viewer di Nusantara tercinta. Senang sekali kali ini dalam video pembelajaran seni budaya SMA dengan materi Langkah Mudah Menciptakan Koreografi Tari. Kita semua tentunya tahu bahwa Indonesia adalah negeri yang kaya akan budaya, dari Aceh sampai Papua. Dan masing-masing wilayah memiliki pakaian adat, alat musik dan lagu-lagu daerahnya, kesenian tradisional termasuk tari-tarian yang beraneka ragam yang menjadikan khasanah budaya Nusantara semakin kaya dan bervariasi. Kota Yogyakarta yang terkenal dengan julukan Kota Budaya memiliki begitu banyak ragam kekayaan seni yang melimpah, termasuk tari-tarian, mulai dari tari klasik, kerakyatan, hingga kreasi baru yang diciptakan oleh para seniman dan koreografer yang handal pada bidangnya masing-masing. Banyak nama koreografer yang sudah cukup dikenal di wilayah Nusantara, seperti Bagong Kussudiardjo, Didik Ninitowo, KRT Sasmintodipuro, maupun koreografer-koreografer dari generasi muda masa kini seperti Mila Rosinta, Anter Asmorotejo, dan masih banyak lagi. Lantas, apakah hanya mereka, para seniman saja yang bisa menciptakan koreografi tari? Tentunya tidak. Siapapun bisa menjadi seorang koreografer, termasuk para generasi milenial seperti kalian semua, yang tentunya mampu memberikan ide kreatif sejalan dengan perkembangan zaman saat ini. Bagi kalangan pemula yang belum pernah mencoba menciptakan karya tari, mungkin hal itu akan dianggap sangat sulit. Tapi apabila kalian memiliki rasa percaya diri dan kreativitas, tentunya itu akan menjadi sebuah modal dasar untuk bisa menjadi seorang koreografer tari kreasi baru. Nah, pada video pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari langkah-langkah penciptaan koreografi tari yang mudah dipahami, tetapi tetap estetis dan sesuai dengan kaidah dalam tata teknik pentas. Sebuah karya tari baru diciptakan tentunya melalui proses yang sangat panjang. Dalam menciptakan koreografi tari, setidaknya kalian perlu melakukan 4 tahapan dasar, yaitu 1. Eksplorasi, 2. Improvisasi, 3. Evaluasi, dan 4. Komposisi. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah mencoba bereksplorasi. Eksplorasi adalah proses penjajakan dan pencarian motif-motif gerak dengan berbagai cara yang dilakukan sebelum melakukan proses penggarapan gerak tari. Pada proses ini, diperlukan beberapa cara untuk menstimulus ide dari koreografer dengan menggunakan berbagai jenis rangsangan. Melalui berbagai rangsang tersebut, diharapkan koreografer mendapatkan ide atau gagasan dalam membuat motif-motif gerak sesuai dengan tema karya tari yang akan dibuat. Dalam proses eksplorasi, ada beberapa stimulus yang dapat digunakan oleh penata tari dalam melakukan proses garap. Nah, beberapa stimulus tersebut antara lain adalah rangsang ideasional, rangsang visual, rangsang audio, dan rangsang kinestetik. Untuk lebih jelasnya, dapat diuraikan secara singkat sebagai berikut. Jenis rangsang yang pertama dan paling original adalah rangsang ideasional. Rangsang ideasional adalah rangsang yang seringkali digunakan penata tari dalam membuat karyanya untuk menyampaikan gagasan atau cerita yang akan disajikan dan dibentuk sesuai dengan imajinasi penata tari. Gagasan ini bisa diperoleh dengan membaca berbagai karya sastra, cerita legenda, ataupun murni ide pribadi dari seorang koreografer dari berbagai imajinasinya. Jenis rangsang yang kedua yang juga sering digunakan adalah rangsang visual. Rangsang visual muncul karena panca indera yang berupa mata menangkap berbagai hal menarik untuk diungkapkan dalam bentuk gerak tari. Rangsang visual ini dapat timbul dari objek berupa gambar, benda, gerak-gerik binatang, melihat keindahan alam, dan sejenisnya. Seorang penata tari melalui gambaran visual tersebut dapat mengambil gagasan konsep yang ada dari hasil penglihatannya dan karenanya mampu bereksplorasi menciptakan gerak tarian yang diinginkan. Jenis rangsang ketiga yang juga lazim digunakan adalah rangsang audio.
Rangsangan audio adalah salah satu tahapan mengembangkan gagasan gerak yang diilhami oleh suara atau bunyi suatu benda atau perbuatan seperti suara instrumen, musik, suara vokal manusia, suara alam, atau lingkungan, dan sebagainya yang seringkali menarik dan menjadi rangsang dinamis tari. Nah, seperti pada masa kini, generasi muda sangat mudah berimprovisasi mengembangkan berbagai jenis gerakan estetis hanya dengan mendengarkan alunan musik pada aplikasi TikTok. Jenis rangsang yang terakhir adalah rangsang kinestetik. Rangsang kinestetik merupakan tahapan pengembangan gerak tari berdasarkan kesadaran pengolahan potensi tubuh kita atau setelah melihat gerakan-gerakan yang estetis dalam tarian. Dalam tahapan ini, penata tari bisa mengembangkan gerak secara bebas, bahkan hanya dengan melihat beberapa pola gerak dasar saja. Penata tari atau koreografer juga bisa mendapatkan rangsang kinestetik dari melihat pertunjukan tari, baik secara langsung ataupun melalui berbagai platform seperti YouTube, TikTok, dan lain sebagainya. Nah, lalu dari keempat jenis rangsang tersebut, menurut kalian mana nih yang paling mudah? Boleh juga loh kalau kita menggunakan semua jenis rangsang tersebut sebagai bahan eksplorasi untuk membuat karya tari yang kita ciptakan supaya lebih bervariasi dan inovatif. Setelah melakukan eksplorasi dengan berbagai jenis rangsang, tahap kedua dalam proses penciptaan karya tari adalah improvisasi. Berimprovisasi dalam tari dapat dilakukan dengan mencari kemungkinan-kemungkinan gerak sesuai dengan tema yang dibutuhkan dalam konsep garapan. Improvisasi merupakan salah satu aspek penting yang harus direncanakan dan juga digarap, terutama pada pergelaran tari kreasi. Mengapa improvisasi itu penting? Karena improvisasi dapat memberikan pengalaman berbeda yang lebih menarik bagi penonton yang sudah melihat suatu tarian dengan tema yang sama dan berkali-kali. Improvisasi juga merupakan kesempatan besar agar dapat lebih terkait atau terhubung dengan tren saat ini yang akan membuat penonton semakin tertarik. Tahap penting yang ketiga adalah evaluasi. Dalam berkarya tari, tentunya memerlukan bentuk-bentuk baru dari suatu gerak. Oleh karena itu, hasil dari eksplorasi dan juga improvisasi perlu diubah atau diperhalus dengan proses pengembangan. Adapun proses pengembangan dapat dilakukan dengan cara mengubah volume atau ruang gerak dan level, memodifikasi ragam gerak, struktur, dan elemen gerak lainnya, sehingga keruntutan gerak dengan tema yang dibangun dapat terwujud dengan rapi. Proses penghalusan memberikan kesan indah dari suatu gerak ini disebut dengan istilah stilisasi. Pemilihan gerak setidak-tidaknya dapat digunakan seefektif mungkin sehingga mempunyai kualitas yang baik dari karya yang akan dibuat. Ruang, waktu, dan tenaga pada gerak tari merupakan beberapa elemen yang membangun gerak tari. Berikut adalah penjelasan dari masing-masing elemen gerak tari yang dapat diolah dalam proses evaluasi. Elemen dasar gerak tari yang pertama adalah ruang. Mengenal dan mengetahui ruang tari sangatlah penting dalam membangun estetika pada penciptaan koreografi tari. Apakah setiap penari melakukan gerakan yang berbeda, kemudian saling bertukar ruang? Atau apakah setiap penari hanya akan menari dengan gerakan yang berbeda di ruang masing-masing tentunya? Koordinasi untuk saling berpindah, mengisi, dan bertukar ruang banyak diaplikasikan pada berbagai gerakan tarian tradisional, kerakyatan, kreasi baru, maupun kontemporer. Elemen yang kedua adalah waktu. Setiap gerak tari yang dilakukan membutuhkan dan menggunakan waktu, baik gerak murni maupun gerak maknawi. Perbedaan cepat atau lambat gerak tari sangat berhubungan dengan tempo. Fungsi tempo pada gerak tari adalah untuk memberikan kesan dinamis sehingga tarian enak untuk dinikmati. Tempo juga dapat diatur untuk memberikan kesan yang diinginkan. Contohnya, tempo cepat akan memberikan ekspresi semangat, ceria,
dan dinamis. Sedangkan dengan tempo lambat akan memberikan kesan anggun, romantis, ataupun sedih. Pengaturan waktu dalam pembagian gerak tari dapat dicontohkan melalui beberapa alternatif pola dalam komposisi tari, seperti unity atau bersamaan atau seimbang, alternatif atau selang-seling, broken, terpecah, canon, bergantian, balance, keseimbangan, dan lain sebagainya. Elemen yang ketiga adalah tenaga. Setiap gerakan dalam tari memerlukan intensitas tenaga yang berbeda-beda. Jika gerak yang dilakukan memiliki intensitas tinggi, tentu saja memerlukan tenaga yang kuat dan disebut gerak tari bertenaga kuat. Sebaliknya, gerak dengan intensitas rendah memerlukan tenaga yang lemah atau sedikit dan disebut gerak tari bertenaga lemah. Seperti dalam contoh gambar ini. Saat gerakan tersebut dilakukan, tentunya tenaga yang digunakan oleh penari untuk menahan rekannya akan lebih besar dibandingkan dengan gerakan biasa. Nah, itu tadi penjelasan tentang evaluasi dalam penciptaan komposisi tari dan juga elemen-elemen pendukung karya tari. Selanjutnya, langkah penciptaan karya tari yang terakhir adalah komposisi. Setelah proses eksplorasi serta stilisasi dan seleksi gerakan telah dilakukan, tahapan selanjutnya adalah proses penghalusan dan pemilihan gerak kembali sesuai dengan kebutuhan penyajian garapan tari yang diinginkan. Tahapan ini sangat penting dilakukan untuk menentukan pilihan dari motif-motif gerak yang dibuat dan yang akan dipakai pada garapan tari. Tahapan akhir dari proses ini adalah tahapan penggabungan dengan unsur-unsur pendukung lainnya, baik dengan musik, iringan tari, penggunaan properti tari, atau dengan penggunaan artistik lainnya, termasuk penggunaan busana dan aksesoris. Unsur-unsur artistik pendukung komposisi tari yang pertama adalah iringan tari. Tata iringan atau musik iringan tari merupakan salah satu unsur pendukung tari yang selalu ditemukan pada setiap karya tari. Bahkan, hampir dikatakan suatu tarian sudah satu paket dengan musik iringannya. Iringan tari bisa dibedakan ke dalam dua jenis, yaitu iringan internal dan eksternal. Iringan internal adalah iringan yang dilakukan sekaligus oleh penari. Contoh iringan internal antara lain pada tari saman, penari menyanyi sebagai iringan sambil melakukan gerak. Jenis iringan yang kedua adalah iringan eksternal, yaitu iringan yang berasal dari luar penari. Iringan ini dapat berupa dengan menggunakan alat musik yang dimainkan oleh pemusik atau yang berasal dari tape recorder dan media rekam digital seperti pada smartphone. Untuk artistik selanjutnya adalah pola lantai. Pola lantai pada gerak tari adalah garis imajiner yang sebetulnya tidak ada, namun menjadi acuan posisi para penari untuk bergerak, bergeser, ataupun berpindah pada posisi dalam membawakan tari berkelompok. Pada dasarnya, pola lantai pada tari tradisional Indonesia sama saja dengan tari modern atau kontemporer, yakni garis lurus dan garis lengkung. Pola lantai dapat juga dilakukan dengan cara kombinasi antara garis lurus dan garis lengkung. Kombinasi ini dilakukan agar gerak tampak lebih dinamis. Contoh-contoh bentuk pola lantai dapat kita amati juga dalam gambar-gambar berikut ini. Dalam pola lantai, selain mengatur posisi penari, juga digunakan untuk mengatur level gerak supaya tarian tidak terkesan monoton dan menciptakan dinamika. Permainan level yang variatif menjadikan gerak tari tidak monoton dan lebih menarik. Terdapat 3 jenis level gerak, yakni level rendah, level sedang, dan level tinggi. Penyajian karya tari tidak hanya menampilkan gerak tubuh manusia saja, tetapi juga terdapat banyak unsur pendukung lainnya yang memiliki peran penting dalam mendukung penyajian karya tari secara utuh. Tata rias dan busana pada tari tradisional memiliki fungsi penting, yaitu sebagai pembentuk karakter atau watak dan sebagai pembentuk tokoh.
Pembentukan karakter atau watak dapat dilihat pada tata rias wajah yang digunakan dan juga busana yang dipakai. Berikut kami contohkan beberapa rias busana tari dengan berbagai tema seperti tari Nusantara, tari kerakyatan, tari binatang, karakter tokoh, dan tentunya masih banyak tema-tema yang lainnya. Baik sahabat belajar semuanya, itulah penjelasan secara singkat tentang bagaimana langkah mudah dalam menciptakan koreografi tari. Mudah bukan? Siapapun bisa menjadi seorang koreografer dan menciptakan sebuah karya tari. Nah, sebagai bahan apresiasi lebih lanjut, kalian bisa melihat beberapa video karya tari para siswa yang saya lampirkan dalam link berikut atau dari referensi-referensi lain yang kalian miliki. Kalian semua bisa kok mencoba untuk berkarya mulai dari sekarang. Tidak perlu menunda diri untuk meraih prestasi. Mulailah untuk berdiskusi dan berkolaborasi dengan teman-temanmu untuk mencoba membuat karya tari sederhana sesuai tema yang kalian inginkan. Lalu, minta guru atau teman-temanmu untuk mereview karya tari yang kalian buat sebagai bahan evaluasi. Untuk menambah wawasan dan referensi materi serta bahan ajar selanjutnya, silakan kunjungi Jogja Belajar dan simak konten-konten edukatif menarik di JB Media. Semua ada di sini. Sampai berjumpa kembali di video pembelajaran materi selanjutnya. Salam sehat selalu dan terima kasih.